Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP kelas 9, kelas 8 atau juga kelas 7. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kali ini Bu Alma akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi pewarisan sifat atau materi genetika. Ya, sebenarnya materi ini adalah sebuah materi yang kalian sendiri itu bisa mengamati dari diri kalian, dari ayah ibu kalian, dan dari saudara-saudara kalian. Oke, sebelum saya nanti menjelaskan tentang materinya, saya akan berikan sedikit contoh bagaimana sih kita mengamati foto keluarga kita dan menghubungkannya dengan materi pewarisan sifat. Oke, perhatikan. Jadi yang saya jadikan contoh ini adalah foto ketiga anak saya. Nah, di foto yang pertama ini saya bersama anak sulung saya. Kemudian di foto yang kedua ini ada saya sama anak kedua saya, dan yang di foto ketiga ini ada saya dengan anak bungsu saya atau anak ketiga saya. Nanti akan saya tampilkan ketiga anak saya ini semuanya perempuan, namun kalau dilihat dari morfologinya, kalau dilihat dari wajahnya itu banyak sekali perbedaan, padahal berasal dari ayah dan ibu yang sama. Secara umum kalau dilihat dari golongan darahnya saja, yang nomor 1 sama nomor 2 itu golongan darahnya sama, yaitu golongan darah A. Sementara yang nomor 3 yang bungsu itu golongan darahnya B. Nah, ada perbedaan. Nah, itu nanti akan banyak kita pelajari di materi ini. Jadi materi pewarisan sifat itu adalah materi yang sangat unik dan sangat menyenangkan untuk dipelajari. Oke? Ikuti terus video saya. Nah, untuk di tumbuhan pewarisan sifat itu kalian bisa lihat dari tanaman ini. Ini adalah tanaman Kamboja. Nah, satu tanaman ini dia memiliki warna mahkota bunga berwarna pink yang agak terlihat tua. Jadi pinknya agak terlihat tua. Saya akan tunjukkan beberapa macam warna dari Kamboja yang saya punya. Nah, ini sama juga. Jadi spesies yang sama tetapi memiliki varietas yang berbeda, sehingga memunculkan warna mahkota bunga yang berbeda pula. Nah, ini warna mahkota bunganya itu pink muda, hanya di bagian sampingnya itu pink tua. Yang terakhir ini untuk Kamboja yang sama, yang spesies yang sama, tetapi dia memiliki warna mahkota bunga berwarna putih. Nah, gini. Jadi dia memiliki warna mahkota bunga yang berbeda. Oke, saya akan lanjutkan materinya dengan penjelasan di PowerPoint. Oke, perhatikan ya. Oke, saya lanjutkan untuk penjelasan teorinya untuk pewarisan sifat atau genetika di materi kelas 9. Nah, kalian perhatikan ini ada 6 orang bayi kembar yang berasal dari satu ayah dan satu ibu. Oke, kajian materi untuk pewarisan sifat antara lain, jadi materi-materi pokok yang akan kita pelajari di sini yang pertama adalah tentang gen, yang kedua adalah kromosom, kemudian untuk persilangan nanti kalian akan mempelajari tentang persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, persilangan monohibrid intermediate, teknologi reproduksi, dan penyakit keturunan.
Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang peta konsepnya. Jadi di materi pewarisan sifat itu ada beberapa materi pokok yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah tentang apa itu sifat beda, apa itu materi genetik. Kemudian di persilangan nanti itu kalian akan mempelajari 3 persilangan. Yang pertama adalah monohibrid yang dominan resesif dan monohibrid yang intermediate. Kemudian yang kedua persilangan yang dihibrid. Untuk SMP kalian hanya mempelajari di 2 persilangan itu, yaitu persilangan monohibrid dominan resesif, persilangan monohibrid intermediate, dan persilangan dihibrid. Nah, yang di materi genetik ini yang akan saya jelaskan secara detail. Yang pertama, apa itu kromosom dan gen. Perhatikan ya. Apa itu gen? Dari judul materinya tadi adalah genetika. Genetika secara pengertian biologi, genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Jadi kalau kita mempelajari tentang biologi secara umum, itu ada beberapa ilmu yang berhubungan dengan biologi. Salah satunya adalah genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat keturunan. Apa itu gen? Gen adalah pembawa sifat keturunan yang diturunkan dari induk atau dari orang tua kepada keturunannya. Jadi gen itu adalah sifat yang diturunkan dari ayah atau ibu. Kalau kita berbicara manusia, berarti sifat yang diturunkan dari ayah, ibu kepada anak-anaknya. Sifat di sini itu berhubungan dengan morfologi, dengan anatomi. Jadi bukan khusus untuk sifat misalnya pemalu, kemudian rendah hati, bukan seperti itu ya. Karena kita mempelajari ilmu biologi yang saya sebut dengan kata sifat, itu berhubungan dengan anatomi atau morfologinya. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom. Nah, masih ingat kromosom itu terletak di dalam inti sel. Jadi di dalam sel itu ada organel, salah satunya adalah inti sel yang mengelola sebagai pusat pengelola kegiatan sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, di dalam lengan kromosom itulah terletak gen. Oke, yang berikutnya tentang kromosom. Kromosom adalah informasi genetik yang diturunkan dari induk ke keturunannya, di mana kromosom itu berupa benang halus yang berfungsi membawa sifat keturunan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kromosom itu berada di dalam inti sel. Jadi kromosom itu adalah struktur yang berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut dengan kromosom homolog. Nah, ini adalah gambar dari kromosom. Ini satu kromosom. Bentar, saya nyalain dulu pointernya. Oke. Jadi ini adalah bagian utama dari kromosom yang disebut dengan sentromer. Di sini itu tempatnya diikat oleh benang gelendong di saat terjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi ketika terjadi pembelahan sel, saat di fase anafase, kromosom menuju ke bidang kutub yang berlawanan, itu fungsi dari sentromer ini sangat penting. Ini adalah lengan dari kromosom, di mana di dalam lengan kromosom ini terdapat gen. Jadi di setiap lengan kromosom ini terdapat gen. Jadi sifat keturunan itu berada di dalam
lengan kromosom ini. Saya lanjutkan ke tipe kromosom. Jadi karena kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat dan juga kalian sudah mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, maka saya akan menjelaskan tentang tipe kromosom. Jadi kromosom pada manusia itu terdapat dua jenis yang berbeda. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Misalnya hidung mancung, kemudian rambutnya itu lurus atau keriting, kemudian kulitnya itu kuning langsat, warna matanya itu abu-abu hitam, bentuk alisnya dan sebagainya. Itu dibawa oleh kromosom tubuh atau autosom. Dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Apakah kalian itu menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, itu ditentukan oleh kromosom kelamin atau gonosom. Macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda. Ada dua macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Untuk wanita berarti gonosomnya atau kromosom kelaminnya adalah XX, dan untuk laki-laki atau pria kromosom kelaminnya adalah X dan Y. Oke, tugas untuk kalian kelas 9, tolong dicari berapa jumlah kromosom manusia. Jadi jumlah total kromosom manusia itu ada berapa? Nanti kalian beri penjelasan berapa jumlah yang kromosom tubuh atau autosom dan berapa jumlah yang kromosom kelaminnya. Silakan dicatat di buku tugas IPA. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Sebelum saya menjelaskan proses pewarisan sifatnya atau bagaimana proses persilangannya, saya harus menjelaskan dulu tentang istilah-istilahnya. Langsung saya keluarkan semua aja. Oke, yang pertama, parental yang disimbolkan dengan huruf P itu artinya adalah induk atau orang tua, atau induk orang tuanya gitu. Filial yang disimbolkan dengan F itu artinya adalah keturunan atau anaknya. Kalau dia F1 filial pertama berarti itu anak, kalau F2 atau filial kedua berarti itu cucu. Genotip itu adalah sifat yang diturunkan yang tertulis dalam notasi simbol huruf. Contohnya, mawar merah, M besar, mawar putih, M kecil. Nah, itu adalah genotip. Hidung mancung, C besar, rambut keriting, K besar. Nah, itu disebut dengan genotip yang tertulis dengan notasi simbol huruf terdiri dari dua huruf berpasangan, itu disebut dengan genotip. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Sifat ini bisa kalian amati, bisa kalian rasakan, bisa kalian raba. Contoh, hidung mancung, berarti kan kalian bisa mengamati tuh hidungnya mancung. Nah, itu fenotip. Mawar merah, warna merah itu bisa kalian lihat, berarti itu fenotip. Mangga asam, nah kalian bisa merasakan itu rasa asamnya, maka itu adalah fenotip. Jadi contoh buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, itu semuanya fenotip. Gamet biasa dinotasikan dengan G kecil adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Contohnya, genotip induk A besar, A kecil, berarti gametnya adalah A besar dan A kecil. Oke, saya jelaskan untuk gamet. Sebelum saya jelaskan bagaimana menentukan gamet dari suatu induk atau suatu genotip, perhatikan ini dulu. Jika saya punya induk dengan genotip A besar, berarti ini adalah notasi genotip. Misalnya ini ekspresi fenotipnya adalah buah besar, berarti itu adalah fenotip. Jika tertulis A besar, berarti itu genotip. Maka ini adalah satu sifat beda. Karena di sini hanya ada satu sifat, hanya ada satu
ekspresi gen. Ini berpasangan, kromosomnya berpasangan, dan gametnya adalah setengah dari genotip induknya. Jadi jika induknya A besar, maka gametnya adalah A besar 1. Jadi jika genotip induknya A besar, maka gametnya adalah A besar saja. Yang kedua, misalnya ada induk A besar, B besar, berarti ini heterozigot. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya A besar dengan A besar. Bentar. Misalnya saya punya induk dengan genotip A besar, A kecil. A besar, A kecil berarti heterozigot, maka gametnya ada dua jenis. Yang pertama adalah A besar dan A kecil. Jadi ini satu gamet dan ini gamet satunya. Contoh yang ketiga, jika ada induk dengan genotip M kecil, berarti ini resesif karena dia menggunakan huruf kecil, maka gametnya juga hanya satu, yaitu M kecil saja. Saya lanjutkan. Untuk sifat dominan itu adalah sifat gen yang selalu tampak atau muncul dan disimbolkan dengan menggunakan huruf besar. Jadi sifat dominan ini ekspresinya dia mengalahkan sifat resesif. Contohnya A besar, B besar, atau C besar. Kenapa genotipnya ini selalu ditulis menggunakan dua huruf? Karena genotip dari induk itu harus berpasangan, kromosomnya harus berpasangan. Jadi kalau A besar, berarti dia untuk induk harus A besar, gitu. Sifat resesif adalah sifat gen yang tidak selalu tampak atau baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya, dan biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi sifat resesif itu adalah sifat yang tertutupi. Jika dia muncul satu gen saja, misalnya R kecil sendirian, maka dia akan tertutupi dengan gen dominan di alelnya. Sifat resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Simbolnya pakai huruf kecil. Contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri baru, perpaduan antara dominan dan resesif. Dia memiliki fenotip baru, jadi tidak bersifat dominan dan tidak juga bersifat resesif. Dia memiliki ekspresi fenotip baru. Contohnya M besar, M kecil, atau R besar, R kecil. Nah, itu jika muncul ekspresi baru, maka itu disebut sebagai sifat intermediate. Nanti ada penjelasannya di persilangan monohibrid intermediate. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Homozigot berarti gen itu ditunjukkan dengan huruf yang sama. Kalau dia dominan, A besar disebut dengan homozigot dominan. Kalau dia A kecil berarti homozigot resesif gitu. Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Jadi satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Nah, itu disebut dengan heterozigot. Alel adalah anggota dari sepasang gen, misalnya R besar untuk memberikan warna merah atau fenotipnya merah. Pasangannya, alelnya adalah R kecil, itu untuk bunga warna putih. R besar dan R kecil itu sepasang alel. Jadi satu sama lain itu merupakan sepasang alel. Ini saya berikan penjelasannya lagi. Untuk A besar dan A kecil itu disebut dengan homozigot. Kalau A besar, A kecil, B besar, dan B kecil itu disebut dengan heterozigot. Nah, jika saya punya genotip induk 4 huruf seperti ini, berarti ini menunjukkan ada dua sifat beda. Jadi sifat yang pertama itu adalah A-nya, A, dan sifat yang kedua ditunjukkan dengan gen B. Bagaimana gamet dari induk dengan dua sifat beda ini? Berarti harus dicari masing-masing huruf ini muncul di gamet. Jadi gamet yang pertama nanti A besar, dan gamet yang kedua ambil dari sini B besar.
Jadi untuk gametnya adalah A besar dan B besar. Jika ada induk yang dua sifat beda, satunya homozigot, satunya heterozigot, maka gametnya kalian bisa menggunakan cara seperti di teori matematika. Jadi dengan cara seperti ini sifat yang pertama dan ini sifat yang kedua. Berarti gametnya itu bisa kita tulis A besar, B besar, A besar, B kecil, A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Berarti induk A besar, B besar, B kecil itu memiliki gamet jumlahnya 4, yaitu A besar, B besar ada 2, dan A besar, B kecil juga ada 2. Nah, caranya seperti itu. Untuk lembar kegiatan tugas mandiri yang pertama tentang pendahuluan dari teori pewarisan sifat, kalian nanti akan mengamati keanekaragaman genetik pada manusia. Jadi kalian mencari foto satu keluarga gitu, yang ada ayah ibu kalian beserta kalian dan saudara. Perhatikan sifat. Sifat itu maksudnya anatomi atau morfologi yang terlihat dari wajah, rambut, kulit, seperti itu. Dari ayah, ibu, dan kalian beserta saudara. Kalau kalian anak tunggal ya berarti kalian tinggal mengamati kalian dengan orang tua gitu. Lakukan pengamatan terhadap anggota keluargamu dari ibu, bapak, saudara, dan diri kamu. Jadi yang bisa kalian amati nanti, ntar saya nyalain dulu. Jadi bisa diamati dari bagian kelopak mata, kemudian warna dari iris, kemudian bentuk atau rambut, warna rambut atau bentuk. Nah, ini berarti yang ini warna, yang ini bentuk, kemudian bentuk telinga, bisa juga ciri yang lain, hidung dan sebagainya. Jadi yang kalian amati misalnya bulu mata, bentuk rambut, bentuk hidung, terserah boleh ya. Ya minimal 5 sifat yang ditulis, nanti tulis di buku tugas kalian ya. Kemudian dibikin ciri ayah, ciri ibu, sama ciri kalian. Nanti saya tuliskan dalam bentuk LKPD-nya. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan lanjutannya untuk diskusinya nanti adalah yang pertama ini, adakah sifat dominan yang terdapat pada anggota keluargamu? Yang kedua, di antara anggota keluargamu siapakah yang mempunyai sifat dominan paling banyak? Dan yang ketiga, sebutkan sifat resesif yang berhasil kamu dapatkan pada anggota keluargamu. Nah, ini dituliskan di bawah dari tabel ciri yang sudah kalian buat.